nikah tapi si calon suaminya ada di luar negeri, sedangkan acaranya harus besok misalnya, itu dia bisa diwakilkan apa enggak sih si suaminya, calon suaminya tuh? Apalagi Nabi yang Nabi Adam. ratusan tahun. Nabi Adam. Nah, Nabi Adam tuh Setelah nikah nggak itu masuknya? Nabi Adam bagaimana tuh? Nikah kan? Nikah kan? Nikah. Nikah. Yang Gimana? yang nikahinya maksudnya kan belum ada kau aja ya. Siapa yang nikahin itu? Pertanyaan terakhir nih. Iya. Tips dan triknya untuk supaya langgeng rumah tangga itu bagaimana? Salah orang. Kalau Secara agama. ada deh kata anak-anak katanya mau nikahin deh. Mau enggak? Kata gue sendiri. Sepertinya niat itu harus dibarengi dengan pekerjaan. Iya, benar. Udah bikin undangan aja dulu. Nama cowoknya aja. Oh, ceweknya nyusul. Sandalnya nyusul. Undangannya pakai kertas kayak undangan maulid itu. Undangan sunat. Nah, masalah undangan deh, gue mau nanya nih, kan suka ada huruf-huruf Arabnya ya, kayak Bismillah gitu. Nah, itu kan, iya lafaz. Kalau disebarin terus ada yang ngebuang nggak sengaja keinjek itu gimana deh? Kalau lafaz Quran ya, di Arab kan surat Iya. kalau ayat Quran nggak boleh itu Nggak boleh. injek itu doraka. Dosa. Berarti harus. Jangan. Kalau yang nggak paham gimana itu? Kalau nggak paham kan udah terlanjur ya, karena nggak tahu ya dimaaf ya, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Tapi kalau saya menyarankan surat undang yang kertas itu yang fisik itu lebih baik, nggak usah pakai ayat Quran ataupun lafaz-lafaz dari Quran gitu, Berarti ataupun hadis atau apa. Kalau untuk sekarang udah modern gini mendingan pakai digital aja ya? Boleh digital. Kebetulan Pak, Apa kebetulan? kan kita punya, kita ada web, kita bikin emang ada sama kawan-kawan itu bikin ini Undangan digital. Jadi mau pakai itu, cuma ternyata nggak udah di cover sama ini ya, undangan fisik udah termasuk itu. Jadi buat yang mau pesan bisa langsung kontak ke wajah saya pakai. Siap. Promosi. Ini sih nah begitu Bang. Tapi ngomong-ngomong undang, tadi mau bikin undangannya sendiri dulu ya. Jadi undangan sunatan. Padahal itu obat sunat ya. Yes. Mau nanya ini, kalau nikah tapi si calon suaminya ada di luar negeri, sedangkan acaranya harus besok misalnya, itu dia bisa diwakilkan apa enggak sih si suaminya, calon suaminya tuh? Ya emang calon suami dalam pernikahan itu kan termasuk rukun ya, mempelai pria, mempelai wanita, wali tapi bukan yang nyanyi itu, bukan. Saksi sama sigot, ijab kabul. Nah buat hal mempelai prianya nggak ada, itu bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Kayak kejadiannya ini Pak. Gus Dur. Gus Dur. Itu Gus Dur lagi di Mesir kalau lagi masih kuliah masih kuliah. Nah itu kalau nggak salah ya gitu. Benar. Itu nggak salah benar. Kalau nggak salah benar. Diwakilkan sama kakeknya ya, Sama dari kakeknya. ibu gitu, sama ibu Sinta ya kalau nggak salah ya. Nah kakeknya tuh yang mewakilkan Gus Dur itu. Gus Dur posisi di Mesir waktu itu terus belajar. Itu kakeknya. Berarti bisa diwakilkan ya? Sebenarnya dengan Gus Dur sosok yang alim, kakeknya orang alim, ini juga udah jadi hukum sih harusnya. Cuman memang ada referensi di beberapa kitab, diantaranya yang ya biasa dikaji itu Fathul Mu'in itu boleh mewakilkan dinikahi, mewakilkan
Jadi akan nikah ini boleh si calon mempelai prianya ini. Nah, kalau kan. si pihak perempuan dan laki-laki online juga bagaimana itu? Kondisinya sedang COVID Oh, misalnya. jadi enggak, jadi online dia tuh. Online. Zoom. Iya. Oh, di Zoom biar Di gede Zoom. lagi. Tapi saksinya Saksi juga di Zoom semua. Itu gimana itu ya? Rapor juga begitu ya. dapat juga kalau nggak salah sih nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Tapi ntar sih Nggak bisa. tanya lu Saya sama sih sepakat nggak bisa kayaknya. iya. Iya. Harus ke- Tanya dulu ya. Nanti kita tanya cek lagi dari kita. Hmm. Karena nggak seru amat, sepi gitu. Meja kosong gitu. Mahalnya taruh mana dia? Mahar Iya bisa. kan Zoom semua. Udah di pihak perempuan apa masih di pihak laki-laki? Mahar bisa ditransfer kayaknya. Bisa. Tapi emang iya mending transfer lah, maharnya harus yang apa namanya, yang ada bernilai ekonomis lah. Berharga. Jadi bisa sih transfer, bisa kalau mahar. Mahar bisa ditransfer. Bisa, harusnya bisa ditransfer. Soalnya daripada kan kemarin itu sempat rame ya, maksudnya sempat jadi beberapa orang yang muncul di sosial media bahwa mereka itu nikah dengan mahar hafalan surat segala macam. Ya benar, kelihatan keren gitu. Tapi landasannya Tidak ada nilainya tapi ya. Mm-mm, Nilai materi. iya, Lebih bagusnya. lebih bagusnya yang mutamawal, maksudnya yang bernilai ekonomis Oh. gitu, yang bisa dipakai gitu. Kalaupun nggak ada ya mending hutang, nggak apa-apa gitu kan, mending Oh, hutang. boleh. Kalau mahar ngutang boleh. Bisa jadi hutang mahar buat Hutang si, mahar. buat si laki-laki gitu. Pelet. Memang harus gede uang mahar itu harusnya. Kalau saya sih mudah-mudahan ada sih. Amin, amin, amin. Amin. Mudah-mudahan banyak yang nonton, banyak yang aminin nih, Pak. Amin. Tapi jodohnya udah ada. Udah ada, udah ditulis Udah gitu. ada. Namanya siapa? Nah, gitu. Buat mahar itu emang gede karena mahar itu harta yang berkah, Pak. Yang berkah itu boleh, karena mahar ini boleh dipakai, kan udah jadi hak istri ini. Itu boleh kalau suaminya mau pakai, tapi harus izin dan istrinya itu harus ridho. Jadi misalkan ngasih mahar Seperangkat alat sholat. Dijual tuh seperangkat alat sholatnya bagaimana? Quran, sejadah, mukena, mau kagak. undangan, kena mau kagak, Dijual nggak apa-apa sih. nggak apa-apa soal redo. Nggak, soal redo sih, istrinya. Iya, kalau redo mah nggak apa-apa. Tapi kebangetan amat ya. Iya, pokoknya itu tuh duit berkah. Kalau si suaminya sakit atau si istrinya sakit, berobat pakai mahar itu, uang atau barang yang dijual jadi uang gitu. Itu dengan keberkahannya insya Allah penyakitnya cepat sembuh. Kalau Berkah ya. kalau dipakai usahanya juga. Kalau dipakai bayar utang cepat lunas berarti. sesuai dong. Oh, iya. Sesuai dong. Tapi ngomong-ngomongin berkah, Mm-mm. waktu itu pernah dengar kalamnya Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul nanya ke Habib Ali anaknya Habib Abdurrahman Segal. Ya Ali, tahu ente itu berkah apa? Katanya. Nggak tahu ya Habib, katanya. Kayak Habib Soleh Tanggul. Gitu. Berkah itu duit di kantong masih ada, belum habis, udah datang lagi. Itu katanya berkah. Oh. Jelas. Tapi tukang dagang berkah ya. Berkah. Duitnya Dagang kan. masih ada yang beli, duit masuk lagi berkah tuh berarti. Kan Nabi kan berdagang. Iya. Iya. Benar. Iya kan? Iya benar. Jadi ngomongin nikah sih. Iya. Bagel nikah umur berapa? 25 nih. Bang Umar berapa? 30, 35. 25 sama. Oh, Janjian kita. janji. Aduh. Itu kecepatan nggak sih, Pak? Umur segitu? Atau mungkin ada nggak sih orang yang telat nikah gitu atau terlalu cepat menikah? Enggak juga jadinya. Iya. Kayak misalkan contoh banyak gitu, ada ulama-ulama yang nikah umur 40. Iya. Apalagi Nabi yang Nabi umur Adam. ratusan tahun. Nabi Adam. Nah, Nabi Adam tuh Telat nikah. nikah nggak itu masuknya? Nabi Adam bagaimana tuh? Nikah
Nikah kan? Nikah. Nikah. Yang Gimana? yang nikahinya maksudnya kan belum ada kau aja ya. Siapa yang nikahin itu? Belum ada penghulu. Iya benar. Itu ada Nabi Adam nikah yang menikahkannya itu langsung pangeran, langsung Allah Subhanahu wa taala yang nikahin. Yang jadi saksinya malaikat Jibril. Itu nyebar undangan nggak sih? Siapa? Nyebar undangan. Berdua. Maharnya seperangkat alat sholat. Nah, maharnya belum ada yang jual. Maharnya waktu itu pakai sholawat, pembacaan sholawat. Enak begitu ya? Kenapa nggak dituntut mertua Nabi Adam? Iya ya. Oh iya. Itu kemarin buka-buka di Google. Apa namanya perceraian itu ternyata banyaknya bukan karena faktor ekonomi. Itu tadi kebanyakan faktor Mertua. Iya mana? Nggak tahu tuh. Survei. Gitu. Googling gitu katanya. Lebih itu terus perselingkuhan gitu. Nah itu kan kalau udah nikah tuh bagusnya langsung pisah sama mertua apa tinggal dulu di mertua? Nabi Adam pisah. Belum masuk kan? Gimana? Bagusnya sih kayaknya ini ya. Langsung pisah Kalau untuk ada- menghindari konflik-konflik yang tidak diinginkan. Iya. Tapi kalau enggak apa-apa lah. Dulu masalah dulu. Ngapain sih itu? Iya anaknya yang kuat nikah. Merasa tertekan banget. Mungkin kalau laki-laki mah mungkin Iya. nggak terlalu. Ya kalau perempuan mungkin iya. Gitu kayak perempuan kan istilahnya umur 40, 50, 60 udah jarang yang nikah. Mungkin masih ada tapi jarang nggak kayak laki-laki. Biasanya laki-laki di berita ada aja tuh. Iya. Hongkong gitu. Hongkong. Itu biasanya. Jadi konvensional mungkin. Kalau cewek berarti mungkin jangan juga kalau ketuaan karena kan fase apa namanya dibuat punya anak itu kan. Agak susah berarti. Tapi Siti Khadijah 40 ya waktu nikah sama kanjeng Nabi itu. Iya, masyhurnya 40 itu. 40 ya kayak Luna Maya lah. Baru nikah Luna Maya. Apa namanya? Sama Allah tuh diberikan kelebihan ya. Lebih cantik mungkin mana-mana main lewat. Maksudnya umurnya. Enggak juga, ada juga pendapat yang bilang bahwa Siti Khadijah ini, walaupun ini pendapatnya lemah, doif, ada yang mengatakan di usia 28 tahun, ada yang bilang 25, ada yang bilang 35 gitu. Ya sebetulnya masuk akal aja sih, karena kan ketika umur 40 tahun itu Siti Khadijah ini melahirkan 6 orang anak, dari 6 orang anak kan, melahirkan 6 orang anak. Dan ya umur 40 buat lahirin 6 orang anak berarti jeda waktunya kan berapa tuh? Tapi mungkin bisa juga, ngerti, soalnya dari segi kehidupannya bagus, dari segi kesehatan, dari makan. Pola makannya beda sama sekarang. Itu bagus. Kan kalau zaman sekarang mah apa? Makan sebelah. Iya benar. Tapi baksonya bagus kali ya. Bagus bakso mah. Apalagi susupannya. Bagus. Lengkap di tempat sehat 5 sempurna. Benar. Oh iya, mungkin karena faktor itu ya. Mungkin, iya karena pola hidup bagus, gitu kan. Ya masih banyak lah yang kayak sekarang-sekarang. Nah kan orang-orang tua zaman dulu tuh kan umurnya bisa sampai ratusan, 100 ke atas. Iya. Karena pola makannya bagus. Pola hidup bagus. Terus juga banyak pikiran juga mungkin. Iya kayak Nabi Adam tuh kan kayaknya makannya umurnya panjang. Apa karena nggak banyak? Mikirin apa? Angsuran belum ada nih. Peleter nggak ada. Iya ya. Berarti Siti Hawa belum pernah minta dibelanja ya? Mau belanja kemana? Iya kan? Gimana nafkah kok?
mungkin syariatnya berbeda. Iya, waktu itu belum kayak sekarang. Iya. Nggak tahu sih. Udah kaya. Tampilin. Kalau kewajiban suami menafkahi istri itu gimana sih? Gimana? Dari segi materinya, bagaimana? Apa kita punya uang semua harus dikasihkan sama istri? Apa cukup untuk kebutuhannya aja gitu? Iya. Jadi apa yang tamkin? Jadi ada kriteria-kriterianya untuk nafkah ini yang lahir ya, nafkah lahir. Lahir. Kayak uang belanja, uang jajan. Itu nanti bisa kita bahas di waktu yang lain mungkin dengan pembahasan yang lebih rinci, lebih detail tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami dan hak-hak suami istri. Kalau ente duit belanja, gimana sih bini? Secukupnya aja, yang penting mah dapur ngebul gitu. Oh iya. Karena ente gajian langsung dikasih semua apa? Dicoceng dulu. Semua sih, cuman di sini ada. Nggak apa-apa. Amin. Kita yang kerja ya. Namanya laki kan punya hobi, gitu. Boleh sih itu nanti Hobi main burung. Hobi Jalan burung kan? sampingan. Biasanya samping. Biasanya yang banyak sampingan. Iya. Samping emang nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Samping sarung. Bisa sih itu kayaknya dibahas di waktu. Kayaknya pengen lebih mantap, lebih detail. Gue sendiri bisa deh nanti mungkin kita ngobrol. Iya bisa. Dengan pengetahuan yang luar biasa beliau. Jadi kayaknya kalau buat sekarang cukup di sini dulu. Kalau pembahasan soal ini nanti buat lebih jelas, buat lebih detail, atau mungkin ada teman-teman yang mau nanya atau pengen apa sih yang harus dibahas gitu, bisa ketik atau tulis di kolom komentar, tinggal di kolom komentar. Pokoknya pantengin terus Majelis Kalestra di kanal Alpha Kalestra Media. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari obrolan kita. Kalau ada ilmu yang bisa diambil itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan ya pasti. Tapi sebelum ditutup, tadi bilang dia mau nanya. Nanya Ul ini. Oh iya, buat pertanyaan terakhir nih. Iya. Tips dan triknya untuk supaya langgeng rumah tangga itu bagaimana? Salah orang. Kalau Secara agama. Gimana ya, saling kasih sayang gitu. Saling kasih sayang. Terus jujur. Tahu tupoksi, tahu tugasnya masing-masing. Iya. Tahu hak dan kewajiban. Terus Jujur kayak gitu sih. terbuka lah intinya mah ya. Saling percaya gitu. terbuka mulu kali. Pengalaman Kalau pengalaman, tadi bener. emang ada Bener tadi, kasih sayang. Jadi ada spasinya kan ya. Kasih. Ada kasih sayang. Jadi perempuan mah dikasih dulu baru sayang. sayang gitu. Tak ada uang maka tak sayang. katanya terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.